Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Haris Pradana Widodo dengan NIM S1A 023003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 15. Yang pertama yaitu, apa itu pajak penghasilan pasal 15? Pajak penghasilan pasal 15 adalah pajak yang dikenakan wajib pajak tertentu yang bergerak dalam bidang usaha, khususnya seperti pelayaran, penerbangan, perusahaan asuransi luar negeri, serta kantor perwakilan dagang asing. Salah satu isu penting yang muncul adalah kasus sengketa pajak yang mana melibatkan kantor perwakilan dagang asing, yang mana terkait pengenaan pajak penghasilan pasal 15. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2023, yang mana membawa perubahan dan pada peraturan dan pengungutan pajak. Yang selanjutnya yaitu mengenai isu hukum pajak KPDA. KPDA biasanya hanya berperan sebagai perwakilan dan tidak melakukan transaksi penjualan secara langsung, sehingga terdapat perbedaan interpretasi mengenai kewajiban pajak mereka, terutama apakah KPDA harus dianggap sebagai bentuk usaha tetap ataupun bukan. Tarif final pajak penghasilan pasal 15 yang dikenakan sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto sering diperdebatkan antara otoritas pajak dan KPDA. Oleh karena itu, regulasi yang lebih jelas dan spesifik sangat dibutuhkan untuk mengurangi sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang selanjutnya yaitu mengenai contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 15 untuk KPDA. Misalnya, KPDA di Indonesia melakukan kegiatan yang menimbulkan penghasilan, yang mana berupa impor dan ekspor sejumlah 10 miliar rupiah, dengan tarif final pajak penghasilan pasal 15 yaitu sebesar 0,44%. Selanjutnya itu melalui langkah perhitungannya. Yang pertama, penghasilan bruto 10 miliar rupiah. Yang kedua itu tarif pajak penghasilan pasal 15 yaitu sebesar 0,44%. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 15 dihitung sebagai 10 juta rupiah dikali 0,44 sama dengan 44 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu perbandingan antara Undang-Undang HKBD yang berlaku pada tahun 2022 dengan Undang-Undang PDRT nomor 28 tahun 2009 yang mana terkait pengaturan pajak penghasilan pasal 15. Perbandingan jenis pajak daerah pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang mana menurut Muhammad Wisnu Dramawan sebagai Kemenku Landing Center. Yang selanjutnya itu mengenai aspek yang mana pengaturan pajak daerah yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang PDRT yang mana mengatur daerah dan retribusi yang cukup banyak sebesar 16 jenis pajak daerah pengaturan termasuk pajak penghasilan pasal 15 yang mana masih dikaitkan dengan norma yang terbatas dan peraturan yang pelaksanaan bersifat parsial. Yang selanjutnya mengenai Undang-Undang HKBD nomor 1 tahun 2022 yang mana menyederhanakan jenis pajak daerah dan 16 jenis menjadi 14 jenis pajak daerah dengan harmonisasi dan realisasi. Pajak penghasilan pasal 15 dikenakan pengungutan dan tarif final dan dalam kerangka pengungutan fiskal daerah dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Yang mana perbedaan isu dan dampak. Perubahan ini berdampak pada penyederhanaan tarif dan mekanisme pungutan,
yang memudahkan administrasi serta meningkatkan kepastian hukum. Yang selanjutnya itu mengenai kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan pajak daerah lebih terbatas. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam penetapan tarif dan jenis pajak. Pemerintah pusat memperoleh kewenangan untuk mengubah tarif pajak daerah. Kemudian selanjutnya itu mengenai tarif pajak dan pola pemu, yang mana pada Undang-Undang PDRD, tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan variasi yang cukup luas antara daerah. Pemungutan pajak penghasilan pasal 15 mengikuti aturan yang terpisah dan biasa berbeda antar daerah. Selanjutnya mengenai Undang-Undang HKBD, yaitu tarif pajak penghasilan pasal 15 dan pajak daerah lainnya distandarisasi secara nasional, yang mana melalui Undang-Undang HKBD dan peraturan turunannya, yang termasuk tarif final yang lebih jelas dan seragam. Selanjutnya mengenai perbedaan isu dan dampak, yaitu mengenai perbedaan isu. Standarisasi tarif memberikan kepastian namun menimbulkan tantangan adaptasi daerah yang mana terhadap pengaturan baru, serta kebutuhan sosialisasi yang insentif. Selanjutnya itu mengenai isu implementasi, yang mana pada Undang-Undang Hak PDRD, yaitu muncul isu ketidaksesuaian tarif dan persaingan antar daerah, yang mana dalam pengaturan pajak serta tumpang tindih peraturan yang menyulitkan wajib pajak dan aparat pajak. Selanjutnya itu mengenai Undang-Undang HKBD, yang mana berfokus pada pengurangan biaya administrasi, perluasan basis pajak, dan harmonisasi regulasi sehingga lebih kompatibel dengan kebijakan fiskal nasional, yaitu mengenai isu perbedaan dan dampak, yaitu meski Undang-Undang HKBD meminimalisir permasalahan tersebut, isu sinkronisasi dan penyesuaian lokal masih menjadi tantangan utama. Yaitu selanjutnya mengenai kepastian hukum dan kepatuhan. Kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang PDRD, yaitu kepastian hukum kurang optimal karena keberatan peraturan dan ketidakseragaman dalam implementasinya. Selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang HKBD. Undang-Undang HKBD mewujudkan kepastian hukum melalui aturan yang lebih terpadu dan peran pemerintah pusat dalam evaluasi perda. Selanjutnya itu perbedaan isu dan dampak. Kepastian hukum meningkat, yang mana diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak, terutama untuk sektor khususnya termasuk pajak penghasilan pasal 5. Yang selanjutnya mengenai ketentuan pajak penghasilan pasal 15 setelah Undang-Undang HKBD. Setelah diberlakunya Undang-Undang HKBD, ketentuan pajak penghasilan pasal 15 tetap menggunakan norma perhitungan khusus, yang mana untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak tertentu. Pajak penghasilan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan tarif metodologi perhitungan disesuaikan berdasarkan regulasi terbaru dan pedoman pengadilan pajak. Undang-Undang HKBD juga mengatur koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terjadi harmonisasi dalam pengelolaan pajak. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi tantangan dan solusi implementasi pajak penghasilan pasal 15. Tantangan utama dalam implementasi pajak penghasilan pasal 15 meliputi ketidakjelasan status dan karakteristik KPDA, berbeda interpretasi penerapan pajak antara KPDA sebagai BUT ataupun bukan, serta metode perhitungan pajak yang rumit terutama ketika data keuangan tidak lengkap. Selain itu, penegakan pajak untuk perusahaan digital melalui KPDA juga masih memerlukan regulasi yang adaptif. Solusi yang ditawarkan meliputi penyempurnaan regulasi teknis, penegasan definisi KPDA dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, dan pengembangan regulasi terkait ekonomi digital,
materi yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Pajak penghasilan pasal 15 mengalami perubahan signifikan seiring dengan berlakunya Undang-Undang HKBD yang memperjelas pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menyederhanakan tarif dan mekanisme pemungutan pajak. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam kepastian hukum dan sengketa pajak, khususnya terkait KPDA. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan definisi KPDA dan penyempurnaan regulasi serta mekanisme administrasi untuk mendorong kepatuhan dan keadilan perpajakan.